Bab 116. Melihat Yun Ce yang tiba-tiba muncul di depan matanya, mata Lan Suerwo kabur. Dia menatap Yun Ce dengan tatapan kosong untuk beberapa saat sebelum akhirnya percaya bahwa semuanya bukanlah ilusi atau mimpi. Sudut mulutnya melengkung dengan senyuman hangat. Lengkungan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, kenyamanan, dan sedikit kelembutan yang bahkan tidak dia sadari. "Saudara muda Yun, kamu masih hidup, hebat." Dia tersenyum lembut. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memeluk pinggangnya dan memeluknya erat-erat, namun dia tidak bisa merasakan sedikit pun rasa penolakan di dalam hatinya, malah saraf-saraf tegang di tubuhnya benar-benar mengendur. Mengetahui bahwa Yun Ce masih hidup, semua kegugupan, ketakutan, dan rasa sakit fisiknya digantikan oleh kegembiraan. Dipegang oleh Yun Ce seperti ini, dia merasakan kepuasan dan ketenangan pikiran yang belum pernah dia alami sebelumnya. "Aku bilang pada kakak perempuanku bahwa aku sangat menghargai hidupku sendiri, jadi bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Ayo, makan ini." Yun Ce mengeluarkan pil kembali ke surga dan memasukkannya dengan lembut. Di tangan Lan Suerwo bibir. Lan Suerwo menelannya tanpa ragu-ragu, dengan ekspresi keheranan yang mendalam di wajahnya. Begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, dia merasakan arus hangat menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan semua luka dengan cepat berhenti. Ketidaknyamanan, dan kemudian sembuh dengan sangat cepat. Huitian dan obat yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Bahan yang digunakan sangat berharga, dan teknik pemurniannya sangat menuntut. Pada saat yang sama, membutuhkan waktu pemurnian yang lama. Saat memasuki ramuan tersebut, Lan Suerwo mengetahui bahwa itu adalah pil Huitian, yang dapat disebut sebagai obat suci untuk penyembuhan, atau pil Zong Huitian, yang kedua setelah pil besar Huitian. Pil pengembalian surga, bahkan jika ditempatkan di sekte teratas itu, adalah pil tingkat atas yang sangat berharga. Yun Ce tersenyum sedikit, membantu Lan Suerwo berdiri, dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, istirahatlah sebentar, serahkan orang-orang jahat ini padaku." Di sisi lain, dampak api yang baru saja membunuh 13 setan hitam di dalam. Sekejap tentara bayaran membuat iblis kegelapan tidak bisa menghindari rasa takutnya. Serigala hitam di sebelahnya berkata, "Kapten, jangan panik. Itu pasti senjata spesial yang sama seperti sebulan yang lalu. Dan seharusnya hanya ada satu senjata seperti itu, kalau tidak dia tidak akan menggunakannya sampai sekarang." Dia mengambil langkah besar ke depan, menunjuk ke arah Yun Ce dan berteriak dengan liar, "Kamu bajingan kecil, beraninya kamu membunuh selusin saudara laki-lakiku. Lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup. Ayo, tangkap mereka berdua." Keduanya pria dan wanita harus hidup. Tentara bayaran iblis hitam di sekitarnya berteriak, dan mereka semua menyerang dengan senjata yang melambai. Hati Lan Suerwo yang baru saja tenang tiba-tiba mulai bangkit kembali, dan dia berkata dengan mendesak, "Adik laki-laki Yun, cepat pergi. Kamu memiliki keterampilan fisik dan misterius yang begitu kuat, kamu pasti bisa melarikan diri. Setelah kamu melarikan diri, aku juga akan punya cara untuk melarikan diri segera untuk bersamamu." Bertemu, Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Jika kakak senior benar-benar berhasil, aku tidak akan hampir tertangkap oleh mereka sekarang. Aku tidak akan melarikan diri, dan tidak perlu melarikan diri. Dimanapun aku berada, aku tidak akan pernah membiarkan kakak perempuanku terluka sedikit pun." Setelah suara itu jatuh, pedang jiwa harimau di tangan Yun Ce tiba-tiba terayun ke depan. Saat dia mengayunkannya, lidah api yang panjangnya lebih dari 7 kaki tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh pedang yang panjangnya 3 kaki. Lidah api melepaskan pedangnya dan terbang menjauh, menyapu ke arah tentara bayaran iblis hitam yang mendekat. Api yang berterbangan itu seperti naga api yang marah, mengaum dan menghantam tentara bayaran iblis hitam. Dalam jeritan yang ditumpangkan, 5 tentara bayaran iblis hitam tersapu pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka ada luka lebih banyak, panjang tubuhnya lebih dari setengah kaki, dan darah mengucur keluar. Area sekitar luka, pakaian, dan kulit semuanya terbakar merah. Luka di bagian depan terbakar hitam. Kelima orang itu berguling-guling di tanah dan meraung kesakitan, suaranya seperti hantu menangis atau serigala melolong. Mata indah Lan Suerwo tiba-tiba melebar. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia berteriak kaget dan gembira, "Adik laki-laki Yun, kekuatanmu yang dalam, sebenarnya sudah tingkat ke-10 dari alam baru lahir." Dia dirasakan meskipun kekuatan mendalam Yun Ce kuat saat ini,
suara yang dia teriakkan dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Hanya 1 bulan telah berlalu. Dia benar-benar beralih dari alam baru lahir tingkat pertama ke alam baru lahir tingkat ke-10 saat ini. Dalam 1 bulan, kita telah melintasi hampir dunia yang sangat luas. Tidak hanya itu, serangan api yang baru saja dia lakukan jauh lebih kuat daripada keterampilan mistik berbasis api yang dia tunjukkan sebelumnya. Ya, karena aku berhasil melewati ujian Phoenix. Aku mendapat pil Dewa Phoenix ajaib, yang memungkinkan kekuatanku mencapai puncak alam baru lahir. Yun Ce memblokir separuh tubuh Lan Sueruo, berkata sambil tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa pil Dewa Phoenix dapat meningkatkan kekuatannya sekitar 5 atau 6 level, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan memungkinkan dia untuk menembus 9 level berturut-turut. Hal ini jelas terkait dengan fakta bahwa dia memiliki api dewa jahat dan dapat menyerap hampir 100% kekuatan pil Dewa Phoenix. Dengan 1 pedang, dia mengusir 5 tentara bayaran iblis hitam yang kekuatan rata-ratanya berada di tingkat kelima dari alam baru lahir. Iblis hitam dan yang lainnya semua terkejut. Melihat pedang jiwa harimau yang menyala di tangan Yun Ce, Hei Lang berkata dengan keras, "Jadi kamu bukan dari Sekte Xiao, kamu dari klan surga terbakar." Mereka juga mengetahui tingkat kekuatan mendalam Yun Ce setelah serangan Yun Ce barusan, tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Dan selain murid klan surga terbakar, dia tidak bisa memikirkan sekte lain yang bisa melepaskan kekuatan api yang begitu menakjubkan di alam baru lahir. Klan surga yang terbakar, apakah dia anggota sekte Xiao atau klan surga yang terbakar, dia harus mati. Kalau tidak, kita semua akan dikutuk, kata iblis hitam dengan wajah serius. Tapi tidak ada rasa takut sama sekali, meskipun ada sedikit masalah. Itu hanya alam Nasjen Suan tingkat ke-10, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak perlu mengambil tindakan sendiri, salah satu dari 3 wakil kapten bisa mengalahkannya. Anak ini memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Aku akan menghancurkannya. Hei Lang berteriak rendah, dan energi mendalam dari alam mendalam sejati menutupi seluruh tubuhnya. Dia menginjak tanah dan menembak ke arah Yun Ce, gada yang ditutupi duri di tangannya mengenai wajah Yun Ce. Jelas, wajah Yun Ce yang muda dan cantik membuatnya tanpa sadar merasa cemburu. Yun Ce mengerutkan kening, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Lan Sueruo, dan sosoknya sedikit bergoyang. Gada itu mengayun dengan keras dan mengenai wajah Yun Ce dengan mudah. Tapi sebelum Hei Lang sempat tersenyum, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena gada itu jelas mengenai sasarannya tetapi tidak berhenti sejenak, melainkan langsung melewati tubuh Yun Ce, Baru setelah benar-benar melewatinya, hantu itu menghilang di sana, dan tubuh asli Yun Ce memegang Lan Sueruo dan muncul di samping Hei Lang. Dia tidak melihat ke belakang atau melihat ke samping. Dia membanting siku kirinya ke belakang dan memukul pinggang Hei Lang dengan keras, lalu dia mengambilnya kembali, segera. Seluruh gerakan dilakukan sekaligus, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Saat kekuatan besarnya meningkat, kecepatan dan jarak bayangan patah Dewa Bintang juga meningkat secara signifikan. Belum lagi Hei Lang, bahkan Hei Mo dan Lan Sueruo tidak melihat dengan jelas saat dia berteleportasi barusan, dan ini terjadi saat dia memegang Lan Sueruo dan berteleportasi bersama. Serigala hitam, yang dipukul keras oleh Yun Ce di bagian samping, jatuh ke tanah dengan panik, anggota tubuhnya bergerak-gerak. Macan hitam dan hantu hitam tertegun beberapa saat. Hei Hu menarik napas dan berkata, "Huff, kamu layak menjadi anggota dari 4 sekte besar." Gerakan tubuh dan keterampilan mistis ini sungguh luar biasa. Cih, jadi apa? Hantu hitam itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, tidak peduli apa, itu bukan apa-apa. Dia hanya berada di alam baru lahir tingkat 10. Meskipun Hei Lang muncul dan menderita kerugian kecil, butuh 34 gerakan untuk menjatuhkannya. Hei Lang, kenapa kamu berbaring di sana, memamerkan pantatmu? Belum, bangun cepat dan bunuh anak ini. Serigala hitam, pria kulit hitam itu berteriak beberapa kali berturut-turut, tetapi serigala hitam itu tergeletak di sana tanpa reaksi apapun dan tidak bergerak. Tidak perlu berteriak, Yun Ce menyeringai dan berkata dengan senyum rendah, dia tidak akan pernah menjawabmu lagi dalam hidup ini. Petik 2. Apa? Wajah macan hitam dan hantu hitam tenggelam, dan mereka bergegas maju pada saat yang sama, menendang serigala hitam itu, wajah mereka tiba-tiba berubah drastis.
Seluruh wajah serigala hitam itu berubah menjadi hijau, dan ada lapisan darah bercampur busa di sekitar mulutnya. Matanya terbuka lebar, dua bola matanya menonjol keluar, tapi tidak ada fokus atau pandangan, hanya warna abu-abu mati. Mati, sebenarnya, mati, tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Dia baru saja menerima pukulan dari anak ini. Ini tidak mungkin. Melihat situasi menyedihkan dari serigala hitam, iblis hitam terkejut dan tidak dapat mempercayai matanya. Bagaimana mungkin seorang praktisi mendalam di alam mendalam sejati tingkat pertama bisa mati secara langsung setelah menerima pukulan dari seorang praktisi mendalam di alam mendalam baru lahir tingkat ke-10? Perbedaan di antara mereka bukan hanya pada levelnya, tetapi juga batas alam yang besar. Bahkan mata Lan Sueruo melebar dan dia tertegun untuk beberapa saat, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah menghancurkan Xiao Luocheng, yang berada di alam baru lahir tingkat 10, ketika dia berada di alam baru lahir tingkat pertama, dia merasa lega. Tentu saja, tidak mungkin serangan di alam baru lahir tingkat ke-10 dapat secara langsung membunuh seorang praktisi mendalam dari alam Suan sejati. Namun, meskipun tingkat kekuatan mendalam Yun Ce berada di tingkat ke-10 dari alam Suan baru lahir, di bawah jiwa jahat, intensitas kekuatan mendalamnya jauh melebihi ini. Selain itu, dia telah membunuh banyak orang dan sangat akrab dengan struktur tubuh manusia. Dia mengetahui titik lemah utama tubuh manusia dan dapat membunuhnya dengan satu serangan tanpa kejutan apapun. Kamu benar-benar membunuh saudara ketiga kita. Aku akan mencabik-cabikmu. Hei Gui dan Hei Hu sangat marah pada saat yang sama. Dengan tubuh mereka yang penuh amarah dan niat membunuh, mereka bergegas menuju Yun Ce bersama-sama, dengan dua tongkat gada menggulung badai energi yang sangat besar dan menyerang Yun Ce dengan keras. Yun Ce dengan lembut mendorong Lan Sueruo ke belakang. Kali ini dia tidak mengelak, tapi mengambil nafas dan berteriak pelan. Jiwa jahat ada di tubuhnya, jiwa harimau ada di tangannya, dan tubuh pedang tersulut dengan api yang berkobar. Itu jelas bahwa dia ingin memaksakan diri dengan keras, serangan gabungan dari dua praktisi realem mendalam sejati. Saudara muda Yun, hati-hati. Lan Sueruo tiba-tiba terkejut dan berteriak. Bagaimana mungkin seseorang di alam mendalam yang baru lahir mampu menahan serangan dua alam mendalam sejati secara langsung? Kapan? Pedang jiwa harimau dan kedua gada itu bertabrakan dengan kuat, dan suara dengungan logam yang keras berlangsung lama. Pada saat ini, Hei Gui dan Hei Hu mencibir di bibir mereka. Jika pihak lain menggunakan keterampilan gerakan tubuh misterius tadi, mereka mungkin akan sakit kepala, tetapi pihak lain berjuang keras dan mereka yakin itu satu-satunya. Konsekuensinya adalah lengan mereka akan langsung terguncang, terluka, bahkan kalah di tempat. Namun cibiran mereka hanya berlangsung sesaat, lalu mereka membeku total, karena kekuatan guncangan yang datang dari lengan mereka begitu kuat hingga mereka tidak dapat mempercayainya, yang menyebabkan nyeri hebat pada lengan dan rahang mereka retak. Yun Ce juga menenggelamkan tangannya, tapi segera, tanda Phoenix di dahinya berkedip sedikit, dan dia berteriak pelan. Pedang jiwa harimau berhenti sejenak di bawah tekanan tongkat ganda, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Suara auman harimau melintasi kedua gada, menyapu ke arah hantu hitam dan harimau hitam dengan pupil yang sangat melebar dengan nyala api yang berkobar. Kedua gada itu terpotong dengan rapi, dan bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce juga terpicu pada saat itu, melewati tubuh kedua orang itu dengan sambaran api dan kilat, dan muncul 5 langkah di belakang mereka. Ekspresi harimau hitam dan hantu hitam membeku, pupil mereka membesar, dan dalam keheningan yang mematikan, kepala mereka jatuh dari leher dan berguling ke tanah kering. Bab 117, Hantu Tua, Harimau. Melihat hantu hitam dan harimau hitam itu langsung dipenggal, setan hitam itu begitu ketakutan hingga hampir muntah darah di tempat. Tentara bayaran iblis hitam semuanya tinggal di sana, tidak percaya bahwa 3 wakil kapten yang kuat dengan kekuatan alam mistik sejati mati di tangan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dalam sekejap mata. Haha, tidak perlu bersedih, kalian akan segera bertemu. Yun Ce berbalik ke samping dan menatap iblis hitam sambil mencibir. Pedang jiwa harimau tiba-tiba terangkat, dan lidah api yang panjangnya lebih dari 1 meter menyapu ke arahnya dari kejauhan. Kamu bajingan, aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Iblis hitam sangat marah. Dia melambaikan tongkatnya dan membubarkan lidah api Yun Ce. Lalu dia melompat tinggi dan melompat.
Serangan itu mengenai Yun Che, dan Yun Che juga melompat, memegang pedang jiwa harimau dengan kedua tangannya, dan bertabrakan dengan iblis hitam di udara. Kapan? Percikan api berterbangan kemana-mana, tubuh mereka bergetar hebat di saat yang bersamaan, lalu terbang menjauh. Yun Che mendarat di tanah, dan tubuhnya hanya bergoyang sedikit sebelum dia berdiri kokoh. Ketika iblis hitam mendarat di tanah, dia mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia bisa berdiri diam. Sebuah celah sedalam lebih dari 1 jari muncul pada gada besi di tangannya. Setelah pertarungan tatap muka dengan Yun Che, iblis hitam akhirnya mengerti mengapa hantu hitam, harimau hitam, dan serigala hitam dengan mudah dibunuh oleh Yun Che berturut-turut, karena bahkan dia berada pada posisi yang dirugikan dalam tabrakan kekuatan misterius murni ini. Mata iblis hitam itu bergetar hebat, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin, benar-benar mustahil. Dia jelas hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam suan baru lahir tingkat ke-10, tetapi dia adalah alam suan sejati tingkat ketiga. Bagaimana kekuatannya yang dalam bisa lebih kuat dari milikku? Ini tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Namun meski dia tak mau lagi mempercayainya, fakta di hadapannya jelas ada. Level kekuatan misterius lawan jelas tidak sebaik miliknya, namun intensitas kekuatan misteriusnya pasti lebih baik dari miliknya. Apalagi senjata lawan memiliki keunggulan yang besar. Tongkatnya adalah senjata misterius yang nyata, dan bahkan lebih kuat dalam pertempuran. Dipenuhi dengan energinya yang dalam, dia mampu menciptakan celah yang begitu besar di tubuh lawan hanya dengan 1 pukulan. Beberapa pukulan lagi kemungkinan besar akan memotongnya secara langsung. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Yun Che mengangkat tangannya dan menyentuh bagian belakang pedang jiwa harimau dan berkata dengan sinis. Nak, jangan terlalu bangga terlalu dini. Aku baru saja mengecewakanmu. Kamu adalah sampah di alam baru lahir, bagaimana kamu bisa menjadi lawan iblis hitamku? Minumlah. Serangan badai. Si hitam setan telah berkeliaran di luar selama beberapa dekade. Tanpa warisan sekte, secara alami seseorang tidak dapat mempelajari keterampilan mistis tingkat lanjut, namun ia dapat mempelajari cukup banyak keterampilan mistik tingkat rendah yang dapat dibeli di mana saja. Dia mendekati Yun Che, dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan cepat, mengayunkan gada itu menggulung badai energi gelap yang kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Dang dang dang, Yun Che mundur sedikit dan dengan cepat memblokirnya dengan pedang jiwa harimau, menahan semua serangan iblis hitam. Setiap kali pedang jiwa harimau bertabrakan dengan gada, akan terdengar suara tajam dan percikan api di seluruh langit. Setelah lebih dari 30 tabrakan berturut-turut, Yun Che terbang mundur dan mundur lebih dari 10 langkah. Pada saat ini, serangan iblis hitam berhenti, dan kemudian dia menunjuk ke arah Yun Che dan meraung, "Apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi wakil kapten." Tentara bayaran iblis hitam masih shock atas kematian ketiga wakil kapten dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka mendengar demon hitam dengan raungan, mereka tiba-tiba terbangun dari mimpi, dan tiba-tiba muncul dari segala sisi, mengepung Yun Che. Kakak senior, lindungi dirimu sendiri. Yun Che tidak akan pernah berani ceroboh ketika dikelilingi oleh 7 atau 80 tentara bayaran iblis hitam di alam baru lahir. Dalam situasi seperti ini, dia tidak lagi peduli pada Lan Suerwo. Dengan Lan Suerwo meskipun kekuatan Suerwo lemah, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun dalam waktu singkat jika dia hanya menghadapi musuh alam baru lahir. Mencari kematian, lebih dari selusin tentara bayaran iblis hitam membentuk formasi sederhana dan bergegas menuju Yun Che pada saat yang sama. Yun Che tidak mundur, dengan cibiran di bibirnya. Dia menghadapi serangan mereka dan mengayunkan pedangnya, menciptakan lidah api yang sangat besar, terbang keluar, pedang jiwa harimau di tangannya tiba-tiba tampak tumbuh hingga 8 kaki panjangnya. Puff, puff, puff. Lidah api menyapu orang pertama, mematahkan tulang lehernya, lalu menyapu orang kedua, ketiga, dan keempat di hadapan begitu banyak orang. Saat menghadapi musuh, kecuali jika Anda memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, sangat tabu untuk menyerang mereka semua dengan satu serangan, karena hal itu akan menyebabkan penyebaran kekuatan serangan yang besar. Sebaliknya, Anda harus memusatkan upaya Anda untuk mengalahkan mereka satu persatu, sehingga tekanan pada diri Anda sendiri menjadi semakin kecil. Tapi apa yang Yun Che pilih adalah sapuan kekuatan api yang dalam. Di hadapan musuh-musuh alam baru lahir ini, kekuatannya yang dalam tidak bisa disebut luar biasa sama sekali,
tetapi senjatanya adalah pedang misterius bumi yang dapat dengan mudah menembus pertahanan kekuatan alam baru lahir Xuan. Nyala api yang dia keluarkan adalah api burung Phoenix yang dikendalikan oleh kekuatan dewa jahat. Dengan keunggulan kekuatan mistik, ditambah dengan kekuatan penghancur mutlak dari skill dan senjata mistik, sapuannya menjadi sapuan yang sebenarnya, tidak dipaksakan sama sekali. 7 atau 8 dari selusin orang yang mengepungnya tersapu oleh pukulan Yun Che. Suara angin mendekat dari belakangnya, dan kapak yang berat menghantam lehernya. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya. Menabrak angin, ledakan, tulang dada tentara bayaran gelap yang melakukan serangan diam-diam segera terkoyak, dan dia memuntahkan darah dan terbang jauh. Kematian, Yun Che bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa tidak toleran atau rasa kasihan terhadap tentara bayaran setan hitam ini. Dia melompat, menghindari serangan 3 tentara bayaran setan hitam, dan menginjak tentara bayaran setan hitam secara diagonal di belakang. Di belakangnya dadanya, dia langsung melangkah keluar dari lubang berdarah di dadanya. Dengan kekuatan tolakan, tubuhnya bergegas keluar dari jarak jauh dan menyapu 3 orang ke dalam api. Saat dia mendarat, 3 orang lagi ditangkap olehnya. Terbang bersama satu pedang, semakin banyak tentara bayaran iblis hitam datang untuk menyerang, mengelilingi Yun Che di tengah kerumunan seperti air pasang. Wajah Yun Che tenang dan tenang. Dengan bantuan bayangan patah dewa bintang, tubuhnya bergerak melewati kerumunan seperti derasnya badai. Dimanapun pedang jiwa harimau menyentuh senjata, senjata itu akan hancur oleh segalanya. Jika disentuh seseorang, itu akan hancur. Pukulan fatal, pertahanan energi, mendalam dari para praktisi alam baru lahir ini benar-benar tidak berbeda dengan lapisan kertas tisu di depan pedang jiwa harimau. Tidak lama kemudian, tubuh Yun Che terciprat banyak darah, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya. Baginya, membunuh adalah hal yang biasa dan biasa seperti memotong gandum. Itu menyebabkan kerusakan sekecil apapun, kekacauan di hatinya. Setan hitam yang berdiri di kejauhan awalnya ingin memanfaatkan pengepungan Yun Che untuk melancarkan serangan diam-diam dan memberikan pukulan fatal, tetapi ketika dia melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah dan membantai tentara bayaran setan hitam satu persatu seperti memotong master, rasa dingin yang dalam mulai terbentuk di hatinya. Dia jelas-jelas hanyalah seorang pemuda, tapi dia begitu bersih dan rapi ketika membunuh orang, tanpa ragu-ragu, dan mata serta ekspresinya ketika dia membunuh begitu tenang, begitu tenang. Itu membunuh orang. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, mungkin 80 atau bahkan 100, tetapi sangat mustahil baginya untuk begitu tenang saat membunuh. Dan dia jelas hanya memiliki alam baru lahir, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Lidah api yang mengejutkan itu, pedang panjang yang menakutkan yang membunuh siapapun yang menyentuhnya. Detak jantung iblis hitam semakin cepat, dan dia telah gagasan untuk melangkah maju untuk menyerang Yun Che. Memudar dengan cepat, ketakutan yang semakin dalam tumbuh jauh di dalam hatinya. Langkahnya mulai mundur, lalu dia berbalik dan lari dengan gila-gilaan. Mau lari, tindakannya benar-benar jatuh ke mata Yun Che. Mata Yun Che menjadi gelap, dan dengan sapuan pedang jiwa harimau, dia memaksa semua tentara bayaran iblis hitam di sekitarnya menjauh. Lalu dia turun dan mengangkat hampir 10 kaki tingginya, tatapan tajamnya tertuju pada iblis hitam, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api merah. Sayap Phoenix menari di langit. Api di sekujur tubuh Yun Che menyala dengan ganas. Di belakangnya, 2 sayap Phoenix yang menyala menyebar, dan seluruh orang terbang ke bawah. Dari kejauhan, tampak seperti seekor burung Phoenix kecil yang terbang ke bawah di langit, dengan samar mengiringi terdengar suara kicau burung Phoenix. Phoenix Wing Sky Dance adalah skill api Phoenix yang termasuk dalam World Ode of the Phoenix level kelima. Saat diaktifkan, sayap api akan tumbuh dari belakang, menghantam musuh dengan momentum yang kuat dan memicu ledakan api skala besar. Awalnya, itu harus diaktifkan dengan api Phoenix tingkat kelima di World Ode of the Phoenix, tetapi dengan pemahaman Yun Che yang sangat tinggi, dia hanya menggunakan kekuatan api dewa jahat untuk membersihkan pintu masuk dan menggunakan miliknya sendiri. Api dewa jahat bercampur dengan kekuatan api Phoenix, dan dapat digerakkan dengan paksa. Tekanan kuat dan suhu panas yang datang dari udara membuat iblis hitam tanpa sadar berbalik, tetapi bahkan jika dia menyadarinya sebelumnya, mustahil untuk menghindari momentum yang tak tertandingi dari tarian langit sayap Phoenix. Boom! Tanda seru,
raungan besar hampir bergema di langit. Di tanah kering, keretakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, tetapi segera ditutupi oleh api yang gila. Dalam api yang mengamuk, bayangan hitam meledak. Itu keluar, memercikkan sejumlah besar darah di udara, lalu jatuh ke tanah seperti tas kain yang dilempar, memercikkan awan debu. Semua pergerakan tentara bayaran iblis hitam terhenti, mata mereka melebar dan mereka melihat sosok hitam yang bergerak-gerak di tanah di belakang api dengan ngeri. Lan Suerwo juga tetap di sana, menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, matanya kaget dan kabur. Yun Ce berjalan perlahan di depan Black Demon dan melihat tubuhnya tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri, dengan tatapan dingin di matanya. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan Phoenix Wings Sky Dance. Hari ini adalah kedua kalinya dia menggunakannya. Selain itu, pintu masuk roh jahat telah terbuka sejak lama, yang juga membuat tubuhnya mulai terasa relatif serius, perasaan lemah. Namun, serangan ini efeknya jelas. Dari hantaman tadi, dia dengan jelas mendengar suara patah tulang punggung iblis hitam. Dengan patah tulang punggungnya, iblis hitam menjadi cacat total, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia hanya akan lumpuh seumur hidupnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku belum mau mati. Merasakan Yun Ce mendekat, iblis hitam itu mengeluarkan suara memohon belas kasihan yang menyakitkan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menghargai kehidupan, belum lagi orang yang benar-benar jahat seperti dia yang telah hidup tanpa beban hampir sepanjang hidupnya dan belum cukup bebas. Yun Ce membungkuk, mengambil cincin ruang kuning dari tangannya, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak ada nilainya." Setelah suaranya jatuh, Yun Ce memukul leher setan hitam dengan telapak tangan. Dengan klik, leher iblis hitam langsung patah, pupil matanya menonjol, dan tidak ada suara lagi. Bab 118, Mati, kaptennya sudah mati, kaptennya sudah mati. Setelah 3 wakil kapten melarikan diri satu demi satu, orang terkuat dan pemimpin tertinggi dari kelompok tentara bayaran iblis hitam melarikan diri dengan takut-takut dan melarikan diri lagi. Para tentara bayaran iblis hitam yang dengan mudah dibunuh oleh Yun Ce dan kehilangan tulang punggung mereka semuanya ketakutan dan kehilangan akal. Melihat pemuda yang berdiri di samping mayat iblis hitam, wajahnya setenang air, seluruh semangat juang mereka berubah menjadi kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam keheningan singkat, nyala api perlahan padam. Yun Ce berjalan maju perlahan dengan wajah dingin. Saat dia mengambil langkah ke depan, tentara bayaran iblis gelap yang paling dekat dengan posisi Yun Ce menyusut di matanya, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan tangisan aneh dan melarikan diri ke belakang dengan putus asa. Tindakannya segera menyadarkan semua tentara bayaran iblis hitam, dan mereka semua melarikan diri ketakutan, tidak bisa mempedulikan hal lain. Mau pergi, pelarian mereka tidak membuat Yun Ce merasa lega. Sebaliknya, aura pembunuh yang dingin muncul di matanya. Energinya yang dalam melonjak di bawah kakinya, dan dia terbang. Dalam beberapa napas, dia telah menyusul kelompok tentara bayaran iblis hitam yang melarikan diri. Jika tentara bayaran iblis hitam ini berpencar dan melarikan diri, dia tidak akan berdaya, tetapi dia membunuh 4 dari mereka berturut-turut. Lama, tentara bayaran iblis hitam ini sangat takut padanya, dan mereka semua tanpa sadar melarikan diri ke arahnya, ke arah yang berlawanan dengan tempat dia berdiri sekarang. Dan arah itu juga merupakan satu-satunya jalan keluar dari gunung belakang. Di belakang tim yang melarikan diri, Yun Ce melompat tinggi ke depan. Setelah mencapai titik tertinggi, bayangan patah dewa bintang lainnya bergerak ke samping dan mencapai tepat di atas tim. Pedang jiwa harimau mengarah ke bawah, dan nyala api menyala di pedang. Di tengah alisnya, tanda Phoenix emas mengeluarkan cahaya keemasan yang menyala. Bakar, Sing, Yao, Lian. Dengan suara rendah, tubuh Yun Ce tersulut api dan dia tiba-tiba terjatuh. Ledakan, api mengerikan meledak dari tempat Yun Ce mendarat, dan kekuatan misterius yang dilepaskan dengan gila-gilaan berubah menjadi api Phoenix dan menyebar lapis demi lapis, langsung menempuh jarak lebih dari 20 kaki, dengan kejam menyapu semua tentara bayaran iblis hitam ke dalamnya. Dilihat dari udara, tampak seolah-olah teratai api yang sangat centil mekar dengan marah di tengah tempat Yun Ce berada, namun setiap kelopak terbakar dengan api Phoenix yang mematikan. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di teratai api besar. Kedengarannya seperti tangisan dari neraka 9 meter. Namun teratai iblis pembakar bintang tidak merasa kasihan dengan hal ini, dan terus berkembang tanpa ampun. Lapisan lidah api perlahan-lahan berkembang menjadi teratai api yang semakin besar.
Lan Sueruo, yang berdiri tidak jauh dari situ, benar-benar tercengang. Meskipun dia belum tua, dia telah bertemu terlalu banyak master, termasuk ahli tingkat tinggi di alam mendalam bumi dan bahkan orang-orang super kuat di alam mendalam langit. Namun dia belum pernah melihat orang yang bisa mengeluarkan keterampilan mistik berbasis api dengan begitu cemerlang, termasuk klan Ventian, yang memiliki keterampilan mistik berbasis api terkuat di Blue Wind Empire. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa pukulan seperti itu datang dari Yun Che, seorang anak laki-laki yang baru berusia 16 tahun. Dari alam baru lahir tingkat pertama ke alam baru lahir tingkat ke-10. Dibutuhkan 1 bulan untuk melintasi alam besar. Alam baru lahir tingkat ke-10 membunuh 4 praktisi alam mistik sejati berturut-turut. Perasaanku tidak menipuku, dia pasti orang yang kucari-cari. Lan Sueruo menatap kosong ke depan dan bergumam pelan. Bunga teratai api telah mekar hingga ukuran maksimalnya, namun jeritan di dalamnya telah mereda. Melalui lapisan api, Lan Sueruo samar-samar bisa melihat sosok-sosok yang berguling-guling dengan putus asa di dalam api. Dia berbalik, dengan perasaan yang mendalam di dalam hatinya, tak tertahankan. Pada saat ini, dia melihat Yun Che menyeret pedang jiwa harimau keluar dari api dengan ekspresi lelah dan langkah berat. Pakaian di tubuhnya compang camping, dan noda darah di atasnya terbakar hitam oleh teratai api. Saudara muda Yun, Lan Sueruo berseru dan buru-buru melangkah maju untuk menemui Yun Che. Namun, dia berhenti ketika dia hendak mendekati Yun Che. Untuk sesaat, dia bahkan lebih takut untuk bergerak maju. Karena Yun Che saat ini membuatnya memiliki perasaan yang aneh. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba adalah hal yang kedua. Ketika dia membunuh 3 wakil kapten sebelumnya dan membantai tentara bayaran iblis hitam ini, mereka semua menggunakan serangan yang fatal. Tanpa ampun, api lotus membunuh lebih dari 70 tentara bayaran iblis hitam, membantai ratusan orang dalam sekejap mata tanpa mengubah ekspresinya. Dia jelas seorang anak laki-laki berumur 16 tahun, tapi dia memiliki pikiran yang hampir jahat. Kakak senior, aku sedikit lelah, bantu aku. Langkah Yun Che gemetar dan tubuhnya bergoyang. Saat dia berbicara, tubuhnya melunak dan dia hampir terjatuh. Star Burning Demonic Lotus adalah keterampilan api Phoenix yang termasuk dalam World Ode of the Phoenix tingkat ke-6. Kekuatan membunuh 1 poinnya tidak sebaik Phoenix Wings Skydance, tetapi memiliki skala besar yang sangat menakutkan, kemampuan pembakaran. Phoenix Wings Skydance harus diluncurkan di udara, sedangkan Star Burning Demonic Lotus dapat mekar di negara bagian manapun dan ke arah manapun, tetapi juga disertai dengan konsumsi yang besar. 2 tarian langit sayap Phoenix, 1 teratai iblis pembakaran bintang, dan kelanjutan dari keadaan roh jahat menyebabkan energinya yang dalam hampir habis seluruhnya dalam waktu singkat ini. Lan Sueruo buru-buru melangkah maju untuk mendukung Yun Che, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, adik laki-laki Yun, pernahkah kamu membunuh banyak orang sebelumnya? Yun Che terdiam pada awalnya, dan kemudian mengangguk perlahan, kamu telah membunuh banyak orang. Ada banyak, jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Dia melihat ke arah teratai api yang menyusut di belakangnya dan berkata, kakak senior, menurutmu apakah aku kejam dan tidak boleh membunuh ini dan berhenti menyerang kami, tapi hanya ingin seseorang yang ingin melarikan diri? Lan Sueruo tidak berkata apa-apa dan diam-diam menyetujui. Yun Che memandang Lan Sueruo dan berkata, kakak senior, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa temperamenmu terlalu lembut dan baik hati, tapi kata-kata ini bukan pujianku untuk kakak perempuan, tapi desahan. Kakak senior seharusnya merasakannya. Sudah jelas bahwa orang-orang jahat ini memiliki sedikit banyak energi kekerasan di dalam tubuh mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang telah membunuh orang, dan sebagian besar orang yang mereka bunuh seharusnya adalah orang-orang baik yang dirampok dan diserang oleh mereka. Orang-orang jahat ini seharusnya sudah lama mati dan pantas mati. Lebih dari sebulan sebelum mereka menjebak kami di tempat persidangan, jika saya tidak lulus persidangan Phoenix, mustahil bagi saya dan kakak perempuan saya untuk melarikan diri, dan seluruh klan Phoenix akan melakukannya, telah dimusnahkan. Aku membunuh mereka. Itu tidak berlebihan sama sekali. Lan Sueruo menggelengkan bibirnya sedikit, memandangi teratai api yang padam, dan berkata dengan suara yang tidak menentu, sejak aku masih kecil, Tuanku telah mengajariku untuk bersikap baik, lemah lembut terhadap sesama, dan menyayangi semua makhluk hidup. Mereka memang ada kejahatan di tubuh mereka, tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah makhluk hidup. Mereka hanya membuang senjatanya dan memilih melarikan diri.
Mereka bukan lagi seorang ancaman bagi kita. Mengapa kita tidak bisa membiarkan mereka pergi? Mereka adalah sekelompok orang. Jika Anda membiarkan orang-orang yang sangat jahat ini pergi hari ini, mereka mungkin akan membunuh orang lain besok, dan mungkin ada banyak orang. Yun Che berkata dengan tegas, membunuh mereka akan menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah. Tentu saja, orang baik dan orang yang tidak bersalah tidak dapat dibunuh. Tetapi membunuh orang-orang jahat ini bukan hanya kejahatan, tetapi juga menyelamatkan orang. Membiarkan mereka pergi adalah hal yang paling penting, kejahatan nyata. Lan Sueruo, adik Yun, kamu benar-benar melakukannya. Bagus sekali, bagus sekali. Pada saat ini, Feng Baichuan menggendong Feng Zuer, yang masih pingsan, dan membawa sisa-sisa keluarga Phoenix. Semua orang datang, dengan kegembiraan di wajah mereka dan air mata di mata mereka. Mereka menatap Yun Che dengan mata penuh semangat, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Ketika Yun Che membunuh iblis hitam itu, formasi penyegelan di pintu masuk gua dibuka oleh Feng Baichuan, dan apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka sangat bersemangat dan terkejut. Banyak lelaki tua bahkan terus bergumam, ini pasti utusan yang dikirim oleh Dewa Phoenix untuk menyelamatkan kita. Dewa Phoenix tidak pernah melupakan kita. Yun Che melirik Feng Zhu pucat di pelukan Feng Baichuan. Nak, cepat berkata, Kepala Feng, semua penjahat telah disingkirkan. Bawa Zuer dan yang lainnya pulang secepatnya untuk mencari air bersih untuk diminum, tapi jangan langsung makan. Cepat pergi. Anak-anak ini berada di tempat yang sangat berbahaya kondisi sekarang, dan yang lainnya mari kita bicarakan nanti. Petik 2. Oke, Feng Baichuan mengangguk, lalu dia dan yang lainnya, membawa anak-anak yang tidak sadarkan diri, dengan cepat berlari menuju pintu masuk lembah. Ketika mereka melewati tempat pembakaran di lembah, teratai api, mereka semua tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba wajahnya memandang ke depan dengan waspada. Saat teratai api padam, dua tentara bayaran iblis hitam berwajah pucat tampak terpuruk di tanah. Sebagian besar pakaian mereka telah hangus, dan ada banyak luka bakar di tubuh mereka, tetapi sebagian besar hanya luka bakar ringan. Mereka baru saja berada di ujung teratai iblis pembakar bintang. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh teratai api, tapi hanya tersapu setelahnya. Alasan mengapa mereka kini terpuruk di tanah bukan karena mereka terluka parah, tetapi karena mereka terkena teratai api yang besar itu sangat menakutkan sehingga kaki saya sangat lemah sehingga saya tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Ketika mereka melihat Feng Baichuan dan yang lainnya datang di depan mereka, mata mereka tiba-tiba melebar dan mereka mundur dengan tergesa-gesa seperti burung yang ketakutan. Sebenarnya ada ikan yang lolos dari jaring. Yun Che tampak kaget dan dengan cepat meletakkan pedang jiwa harimau di tangan Lan Sueruo dan berkata dengan cepat, Kakak senior, aku kekurangan kekuatan yang dalam sekarang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi dan bunuh kedua orang itu dengan cepat. Aku tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Dia, tanpa sadar mengambil pedang jiwa harimau, tetapi Lan Sueruo berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah matanya mengembara beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah membunuh siapapun, dan saya tidak mau membunuh orang. Jika mereka selamat, itu dianggap takdir mereka. Seluruh kelompok musnah, mereka tidak punya tujuan, dan mereka baru saja mengalami ketakutan. Mereka punya telah dihukum, biarkan saja mereka pergi. Kelompok tentara bayaran setan hitam mereka tidak ada lagi, dan mereka tidak boleh melakukan kejahatan lagi di masa depan. Petik 2. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas, berhati lembut dan memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya akan selalu menjadi tabu terbesar saat menghadapi musuh. Jika kamu tidak membunuh mereka, mungkin ada konsekuensi serius yang tidak terduga, jadi lakukan dengan cepat. Kata-kata Yun Che sangat mendesak dan kasar, sepenuhnya berbeda dari kelembutan biasanya saat menghadapi Lan Sueruo. Lan Sueruo menggerakkan bibirnya dan mengambil 2 langkah ke depan, tapi berhenti lagi, dia tidak bisa mengangkat pedang jiwa harimau apapun yang terjadi. Akhirnya, dia menghela nafas dalam diam dan berkata kepada 2 tentara bayaran iblis hitam yang masih hidup, pergilah. Jangan jahat lagi, jika tidak, aku tidak akan bersikap lunak jika bertemu denganmu lain kali. Kata-kata Lan Sueruo membuat kedua iblis hitam, itu tentara bayaran yang lumpuh di tanah terbangun dari mimpi. Mereka dengan cepat bangkit dari tanah, tetapi bukannya berbalik dan melarikan diri seperti yang dipikirkan Lan Sueruo, mereka tiba-tiba menatapnya dengan tatapan gelap dan menerkamnya.
Feng Baichuan, kepala klan Feng, hati-hati. Murid Yun Ce menyusut dan dia berteriak keras. Tapi teriakan Yun Ce sudah terlambat. Tentara bayaran iblis hitam sudah bergegas ke depan Feng Baichuan, yang tertangkap basah. Dengan kekuatannya yang mendalam di tingkat ke-6 dari alam baru lahir, Feng Baichuan tidak bisa menahannya. Dia segera menyerang Feng Baichuan, menjatuhkan Feng Zuer dari kejauhan, dan pada saat yang sama meraih tangan Feng Zuer, tangan kanannya membentuk kait dan mencubit leher Feng Zuer, dengan senyuman garang di wajahnya, "Jangan datang ke sini, kembali pergi. Mundur, kalau tidak, aku akan segera mematahkan lehernya." "Zuer, Zuer!" Feng Baichuan berteriak keras setelah dirobohkan. Wajah Lan Suerwo berubah drastis dan dia berkata dengan cemas, kamu pencuri jahat. Aku dengan baik hati melepaskanmu, tetapi kamu melakukan tindakan yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Lepaskan Zuer segera. Hei, tentara bayaran. Iblis mencibir, kelompok tentara bayaran iblis hitam kami menghabiskan banyak uang untuk memasuki pegunungan 10.000 binatang, dan seluruh kelompok dimusnahkan demi mendapatkan harta karun. Bagaimana saya bisa rela pergi? Serahkan harta Anda kepada saya segera. Jika tidak, aku akan bunuh bajingan ini. Aku tahu betul bahwa ini adalah putra pemimpin klanmu. Aku ingin melihat hartamu yang mana yang lebih penting, atau nyawa bajingan kecil ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku tidak ingin hidup, tidak rugi bagiku untuk bisa mendukungmu dan melihatmu menangis sebelum mati. Hahaha. Lan Suerwo mengepalkan tangannya dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Di sebelahnya, suara tenang dan dingin Yun Ce terdengar, kakak senior. Ini adalah hasil dari keraguan-raguan, kelembutan, dan kebaikanmu. Kamu dengan baik hati membiarkan kedua orang jahat itu pergi, tapi kamu menyerahkan nyawa Zuer kepada mereka. Di tanganmu, apakah ini hasil yang ingin kamu lihat? Petik 2, aku, dan bahkan jika mereka tidak melakukan ini, setelah mereka melarikan diri dari sini, menurutmu apa yang paling mungkin mereka lakukan? Mereka akan melakukannya dengan menyebarkan berita bahwa ada desa misterius dan apa yang disebut harta karun tersembunyi di sini. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan dan sekte kuat yang akan disiagakan untuk datang ke perburuan harta karun. Pada saat itu, para penyintas Phoenix akan menderita sesuatu yang lebih buruk dari ini. Krisis yang berkali-kali lipat lebih besar, dan bahkan semua orang akan dibantai karenanya. Yun Ce memandang Lan Suerwo, dan setiap kata seperti jarum menusuk hatinya. Aku membunuh ratusan orang jahat, tetapi Anda membalaskan dendam banyak orang yang dirugikan oleh mereka, dan menyelamatkan banyak orang yang mungkin dirugikan oleh mereka di masa depan. Anda tidak membunuh siapapun, dan Anda dengan baik hati membiarkan 2 orang jahat pergi, dan masih banyak lagi dari 200 orang tak berdosa di sini. Orang-orang, dari orang tua hingga anak-anak, semuanya meninggal secara tragis karena ini. Apakah ini yang Anda pahami sebagai kebaikan dan persaudaraan? Bab 119. Berhenti. Jangan sakiti dia. Selama kamu melepaskan Zuer, aku akan menjanjikan apapun padamu. Nafas hidup Feng Zuer sudah lemah, dan sekarang telah jatuh ke dalam cengkeraman orang jahat itu. Feng Baichuan tidak akan pernah bisa pulih lagi. Dia dulunya tenang, wajahnya menjadi pucat, dia mengangkat tangannya dan berteriak panik. Kalau begitu kenapa kamu tidak segera menyerahkan harta yang kamu jaga kepadaku? Tentara bayaran iblis hitam itu meraung dengan wajah garang, hampir seperti orang gila. Tapi kami benar-benar tidak punya harta apapun. Beraninya kamu berbicara begitu kasar, sepertinya kamu tidak menginginkan nyawa putramu. Tentara bayaran iblis hitam itu menunjukkan senyuman yang kejam, dan tiba-tiba menutup telapak tangan di leher Feng Zuer dengan erat. Meskipun Feng Zuer dalam keadaan koma, wajah kecil pucatnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan. Berhenti. Lan Suerwo maju selangkah dan mengarahkan pedangnya pada tentara bayaran iblis hitam. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika saja dia mendengarkannya kata-kata Yun Ce dan membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Tidak akan ada hal seperti yang terjadi sekarang, apalagi kekhawatiran di kemudian hari. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, apa gunanya menyesalinya? Di belakangnya, Yun Ce mengangkat tangannya tanpa ekspresi, menghadap tentara bayaran iblis hitam dengan telapak tangannya, dan dengan samar mengucapkan satu kata di mulutnya, meledak. Fiu, tanda seru, terdengar suara teredam,
dan bola api besar tiba-tiba meledak dari punggung dan kepala tentara bayaran iblis hitam itu. Api merah itu membakar darah kehidupan di lehernya dalam 2 tarikan napas, membuat matanya melotot. Dia dengan lemah melepaskannya, Feng Zuer, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti tiang kayu yang tumbang, sekarat. Dengan karakter Yun Che, tentu tidak mungkin membiarkan ikan yang lolos dari jaring berbahaya muncul. 2 tentara bayaran iblis gelap yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sengaja dipilih oleh Yun Che. Meskipun teratai iblis pembakaran bintang tidak melukai mereka, ia menuangkan energi dalam yang tidak terbakar ke dalam tubuh mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak akan tenang sama sekali bahkan jika mereka melihat energi asing yang dalam mengalir ke dalam tubuh mereka. Untuk mengusir benda asing ini, energi yang sangat besar, pada saat yang tepat, Yun Che akan menyalakan energi misterius ini dan menyalakan api Phoenix di tubuhnya. Alasan mengapa dia menahan kedua orang ini adalah untuk memberi Lan Sueruo pelajaran yang diperlukan, yang dianggap sebagai niat baik. Karena dia tidak ingin melihat Lan Sueruo terluka di kemudian hari karena kelembutan dan kebaikannya yang berlebihan. Feng Baichuan tertegun sejenak, lalu dengan cepat bergerak maju dan memeluk Feng Zuer. Ketika tentara bayaran iblis hitam lainnya melihat ini, ekspresinya berubah drastis, dia menjerit aneh, dan lari seperti orang gila. Yun Che meletakkan lengannya dan perlahan-lahan berjongkok di tanah karena kekuatannya yang berlebihan. Dia berbisik dengan cemas, kakak senior Sueruo. Melihat tentara bayaran iblis hitam yang melarikan diri semakin jauh, Lan Sueruo memegang jiwa harimau di tangannya. Tangan kanan pedang itu sedikit bergetar. Kata-kata Yun Che seperti jarum, dan adegan yang dia sesali tadi terlintas dalam benaknya. Dia akhirnya mengangkat lengan kanannya, mengumpulkan kekuatannya, dan menembakkan pedang jiwa harimau ke arah belakang tentara bayaran iblis hitam. Dan pergi. Saat pedang jiwa harimau terbang dari tangannya, dia berbalik dan menutup matanya. Engah, pedang jiwa harimau tanpa ampun menusuk tentara bayaran iblis hitam dari belakang, menembus tubuhnya, terbang keluar dari dadanya, dan dipaku ke batu dengan suara, dan tentara bayaran iblis hitam jatuh ke tanah dan terdiam lagi. Suara pedang masuk terdengar jelas, menyebabkan tubuh Lan Sueruo tiba-tiba bergetar, dan matanya tertutup rapat, tidak berani membukanya dalam waktu lama. Melirik mayat tentara bayaran iblis hitam terakhir di kejauhan, Yun Che menghela nafas dalam hati dan berbisik, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kakak senior Sueruo membunuh seseorang, kan? Pertama kali kamu membunuh seseorang, itu akan terasa sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Selanjutnya, aku bahkan akan mengalami mimpi buruk yang mengerikan selama beberapa malam berturut-turut. Aku tahu semua ini. Jika kakak senior Sueruo hanyalah seorang gadis biasa, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang menyakitkan seperti itu. Tapi, walaupun aku tidak tahu identitas sebenarnya dari kakak senior, tapi berdasarkan temperamen, perilaku, kekuatan mendalam kakak senior, dan binatang misterius terkontrak yang dapat mengendalikan langit, banyak tanda yang memberitahuku bahwa latar belakang kakak senior sama sekali tidak biasa. Dia tidak berasal dari sekte besar. Itu berasal dari seorang bangsawan dengan status yang sangat tinggi. Petik 2, karena berada pada level seperti itu, pasti penuh dengan perebutan kekuasaan dan intrik. Kakak perempuan senior juga sifatnya yang berhati lembut dan baik hati bisa saja menyakiti kakak perempuan lagi, dan bahkan luka fatal. Aku tidak ingin melihat kakak perempuan menderita luka seperti itu, oleh karena itu, kakak perempuan setidaknya harus belajar bagaimana memperlakukan teman dan musuh secara berbeda. Ada pepatah yang mungkin kejam terhadap kakak perempuan jika kamu mengatakannya. Saya percaya bahwa orang-orang di sekitar kakak perempuan senior, termasuk kakak perempuan senior itu sendiri, seseorang pasti telah terluka parah karena kelembutan hati kakak senior terhadap musuh. Kata-kata Yun Che membuat Lan Sueruo terdiam pada awalnya. Ketika Yun Che menyelesaikan kata-kata terakhirnya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian dia gemetar untuk waktu yang lama, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Setelah sekian lama, saat dia membuka matanya, Yun Che sudah berjalan jauh dengan dukungan 2 anak muda dari keluarga Phoenix. Matanya mengembara sebentar, dan gumaman lembut keluar dari sudut mulutnya, Yun Che, terima kasih. Petik 2, tentara bayaran iblis hitam melukai ringan para penyintas Phoenix. Namun, untungnya, meskipun banyak orang yang melemah dalam waktu lama atau bahkan sakit parah, dengan kehadiran Yun Che, tidak ada nyawa yang terancam.
Yun Ce lulus ujian Phoenix, memperoleh tanda Phoenix, meringankan krisis klan Phoenix, dan menunjukkan keterampilan medisnya yang ajaib untuk menyembuhkan puluhan orang yang berada dalam bahaya. Saat ini, semua orang di klan Phoenix hanya naksir Yun Ce, perlakukan dia seperti dewa dan hormati dia secara ekstrim. Pada hari ini, patung salju raksasa akhirnya terbangun, dan sudah waktunya bagi Yun Ce dan Lan Sueruo untuk pergi. Saat mengucapkan selamat tinggal pada Feng Baichuan, wajah Feng Baichuan penuh keengganan. Melihat Yun Ce, dia berkata dengan sedikit khawatir, alasan mengapa keluarga kami telah lama bersembunyi dari dunia dan bersembunyi di tempat terpencil ini adalah karena kita memiliki tanda Phoenix, tetapi hanya memiliki kekuatan yang lemah. Jika seluruh klan tidak menyembunyikannya, tanda yang tidak dapat disembunyikan ini akan membawa kita masalah yang tak ada habisnya. Namun, kita tidak dapat melawan beberapa praktisi mendalam di alam mendalam dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Apa yang terjadi kali ini beruntung memilikimu, jika tidak, klan kita yang layu mungkin telah hancur total. Meskipun krisis telah berlalu, aku benar-benar takut. Keluarga kecil kita sangat rapuh, dan sama hal tidak dapat dihindari di masa depan, dan jika tidak ada orang bangsawan sepertimu yang muncul lain kali. Yun Ce tertawa, dan berkata kepada Feng Baichuan, kepala klan Feng, sebenarnya kali ini aku datang kepadamu, di selain mengucapkan selamat tinggal padamu, ada alasan lain. Masalahnya, adalah untuk membantumu menghilangkan kutukan dalam darahmu. Kata pendek Yun Ce seperti petir yang terngiang di telinga Feng Baichuan, tubuhnya bergetar, dan semua fitur di wajahnya tiba-tiba menegang. Di sana, matanya bergetar hebat, dan dia bergegas ke Yun Ce, menggenggam erat lengannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara yang begitu bersemangat sehingga dia berkata, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakannya lagi? Reaksi Feng Baichuan benar-benar seperti yang diharapkan oleh Yun Ce. Dia menatap langsung ke mata Feng Baichuan dan berkata dengan tulus, sebenarnya, kutukan garis keturunanmu mudah dihilangkan. Kamu hanya perlu menggunakan Phoenix. Itu bisa dibasmi sepenuhnya dengan membakar apinya. Aku terlalu banyak menghabiskan energiku yang dalam hari itu dan tidak berani menggunakannya dengan gegabah. Baru hari ini aku pulih sepenuhnya, jadi aku hanya memberitahumu hari ini. Saat dia berbicara, Yun Ce tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkannya dengan jari telunjuk kanannya. Pada tanda Phoenix merah tua di dahi Feng Baichuan, nyala api Phoenix kecil dengan cepat menyala di ujung jarinya, dan kemudian dituangkan ke dalam tanda Phoenix Feng Baichuan, segera. Ada bekas rasa sakit di wajah Feng Baichuan, namun hanya muncul sesaat, kemudian warna tanda burung Phoenix di keningnya tiba-tiba mulai berubah, dari merah tua menjadi lebih cerah sedikit demi sedikit, hingga tidak berubah menjadi apa-apa. Warna merah tua, Yun Ce menarik kembali jari-jarinya dan menatapnya sambil tersenyum, sementara Feng Baichuan mengulurkan tangan gemetar dan menyentuh tanda Phoenix panas di dahinya. Dia begitu gembira hingga dia tak berdaya dan menangis. Kutukan menghilang, benar-benar menghilang sepenuhnya. Yun Ce tersenyum dan berkata, setelah beberapa hari penyembuhan ini, tubuh semua orang hampir pulih. Mari kita kumpulkan semua orang sekarang, dan aku akan menghilangkan tanda kutukan semua orang. Oke. Feng Baichuan mengangguk dengan air mata berlinang dan menatap Yun Ce. Rasa terima kasih di hatinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata apapun. Pembantaian Yun Ce terhadap kelompok tentara bayaran setan hitam menyelamatkan nyawa seluruh klan mereka, dan menghilangkan kutukan dalam darah mereka. Ini menyelamatkan klan mereka untuk generasi yang akan datang. Biarkan seluruh keluarga mereka mendapatkan kembali kekuatan dan martabat mulai sekarang. Dengan kekuatan pertahanan diri, generasi berikutnya tidak lagi harus licik dan bersembunyi di pegunungan terpencil ini. Bab 120. Butuh satu pagi penuh bagi Yun Ce untuk membakar semua kutukan darah semua orang di keluarga Phoenix yang tersisa. Lalu dia dan Lan Sueruo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan terbang dengan patung salju raksasa. Semua anggota klan Phoenix yang tersisa keluar untuk mengantarnya pergi. Mereka menatap ke langit dan tidak pergi sampai sosok mereka benar-benar menghilang dari pandangan. Ayah, apakah saudara Yun Ce benar-benar diutus oleh Dewa Phoenix untuk menyelamatkan kita? Feng Zuer memandang ke langit dengan enggan dan bertanya dengan polos. Feng Baichuan menyentuh kepala putranya dan mengangguk perlahan. Ya, nenek moyang kita membuat kesalahan besar saat itu, dan setelah bertahun-tahun melakukan penebusan dan pertobatan, Dewa Phoenix akhirnya memaafkan kita. Namun,
saya memiliki perasaan yang luar biasa, mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu dengannya lagi. Benarkah? Mata Feng Shuer dan Feng Xianer berbinar, dengan harapan tertulis di wajah mereka. Saya pasti akan melakukannya. Feng Baichuan tersenyum. Tanpa kutukan darah, kekuatan mereka yang dalam tidak lagi dibatasi, dan tanda Phoenix di dahi mereka dapat disembunyikan kapan saja. Oleh karena itu, generasi penerus mereka tidak perlu lagi bersembunyi di dalamnya, tempat berbahaya di pegunungan ini. Namun, ketika kita melihatnya lagi, mungkin level tempat dia berdiri cukup tinggi untuk dijunjung semua orang. Jadi, Shuer, Xianer, jika kamu benar-benar ingin temui dia lagi, lalu saat kamu turun, kamu akan mulai berlatih keras. Sekarang kami tidak memenuhi syarat untuk membalas kebaikannya yang besar, tetapi ketika kamu sudah dewasa dan memiliki kemampuan yang cukup, kamu bisa keluar dari sini dan menjadi penolongnya, bahkan jika itu hanya pembantu kecil, itu juga dapat menunjukkan rasa terima kasih klan kita. Petik 2. Ya, Feng Shuer dan Feng Xianer keduanya mengangguk penuh semangat, wajah muda mereka penuh tekad. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Blue Wind Imperial City dari sini? Dengan kecepatan Xiao Xue, jika kita terbang 7 jam sehari, kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 10 hari. Kota Kekaisaran Changfeng adalah kerajaan Kekaisaran Angin Biru. Ketika dia tinggal di kota Liuyun di masa lalu, Yun Ce tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan masuk ke kota Kekaisaran Changfeng. Sebagai negara Kekaisaran Angin Biru, Kekaisaran Angin Biru tidak diragukan lagi berada di puncak kekaisaran dalam hal kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan yang besar di kota biasa, orang kaya, orang berkuasa, dan orang berkuasa yang bisa memandang rendah semua pahlawan di ibu kota negara, paling-paling pada dasarnya hanya bisa direduksi menjadi kalangan menengah dan atas. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, setelah elang salju raksasa terus terbang dalam waktu yang lama, akhirnya ia menemukan sebuah kota kecil dan mendarat. Halo penjaga toko, apakah ada catatan transmisi Wanli yang dijual di sini? Lan Suerwo bertanya dengan sopan saat dia berjalan ke toko bisnis terbesar di kota. Wanli Telegraph. Penjaga toko terkejut dengan kata-kata Lan Suerwo. Meskipun Lan Suerwo di depannya mengenakan pakaian biasa, dia tidak bisa menyembunyikan kebangsawanan yang tersembunyi di tulangnya. Selain itu, dia sangat cantik dan bisa mengucapkan simbol transmisi 10.000 mil. Penjaga toko tidak berani melakukannya, mengabaikan dan berkata dengan hati-hati, "Nak, kami di toko-toko kecil seperti ini, apalagi Wanli Telecommunication Notes, bahkan yang Qianli. Saya belum pernah melihat Wanli Telecommunication Notes dalam hidup saya. Namun, ada beberapa dari Baili. Apakah menurut Anda kamu bisa menggunakannya?" Petik 2. Tidak perlu mengganggumu. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia ingin mengirimkan pesan tersebut ke kota kekaisaran, tetapi pesan transmisi sejauh 100 mil berada di luar jangkauannya. Penjaga toko, apakah ada penginapan di dekat sini? Yun Ce bertanya. Penjaga toko mengangguk dan menunjuk ke kanan, pergilah ke utara jalan dan ada sebuah penginapan. Itu juga satu-satunya di kota ini. Petik 2. Yun Ce mengangguk dan berkata kepada Lan Suerwo, "Kakak senior, kami di sini, mari kita menginap di penginapan di sini sebentar. Xiao Xue juga perlu istirahat." Tidak lama setelah berjalan, Yun Ce dan Lan Suerwo menemukan satu-satunya penginapan di kota ini. Hari sudah larut, dan penginapan sepi. Saat aku masuk, di bawah cahaya redup, hanya ada penjaga toko yang duduk di meja depan, tertidur. Dia segera membuka matanya saat mendengar langkah kaki seseorang masuk. Yun Ce mengambil langkah di depan Lan Suerwo dan berjalan ke konter. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan serius, "Pengurus rumah tangga, tolong siapkan 2 kamar tamu untuk kami." Pemilik penginapan itu menguap dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, kilatan warna ungu cahaya muncul. Dari sudut matanya tiba-tiba menjadi lebih besar dari mata banteng. Karena jari telunjuk tangan kanan Yun Ce yang dipegang tegak di depan dadanya berdiri tegak, dan di antara jari tengah dan jari manis, jelas ada koin ungu misterius yang bersinar. Rasa kantuk pemilik toko hilang tanpa bekas, bahkan air liurnya hampir keluar. Setelah menjalankan penginapan kecil ini selama separuh hidupnya, dia masih tidak mengerti apa-apa, dan segera memasang wajah gelisah dan berkata, "Dua tamu terhormat, maafkan saya, hanya ada 1 kamar tamu yang tersisa di penginapan." Hanya 1 kamar yang tersisa.
Tanda tanya. Yun Che berbalik dan berkata kepada Lan Sueruo, "Kakak senior, bagaimana kalau kita mencari penginapan lain?" Penjaga toko segera berkata dengan wajah serius, "Dua tamu terhormat, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Penginapan kami adalah satu-satunya penginapan di kota kecil ini. Dan di luar kota kecil kami, Anda tidak dapat menemukan tempat tinggal di dalamnya radius 200 mil. Saya di sini biasanya tempat ini penuh, tetapi Anda beruntung memiliki kamar hari ini." Selain itu, dua tamu terhormat itu berbakat dan cantik, dan mereka adalah pasangan serasi di surga. Mereka sedang bepergian bersama di tengah malam. Mereka terlihat sangat manis pada pandangan pertama. Kita adalah pasangan muda yang manis, bukankah satu kamar sudah pas? Mengapa kita harus memiliki dua kamar? Yun Che menatap Lan Sueruo dengan wajah malu dan berkata, "Kakak senior, bagaimana kalau kita puas dengan satu kamar? Selain itu, sepertinya tidak ada cara lain." Petik 2. Seorang pria dan seorang wanita berbagi kamar. Gambaran yang tiba-tiba terlintas di benaknya membuat detak jantung Lan Sueruo semakin cepat. Dia sedikit bingung dan berkata, tapi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penjaga toko berteriak sekuat tenaga, "Oke. Saya akan mengantar Anda ke ruang tamu sekarang. Meskipun toko kami kecil, kami jamin akan bersih dan nyaman untuk kepuasan Anda. Silakan lewat sini." Kata-kata Lan Sueruo langsung diblokir, dan dia menggigit bibirnya, memikirkan apa yang baru saja dikatakan penjaga toko, dan tidak punya pilihan selain menurut. Senyum melintas di kedalaman mata Yun Che. Dengan jentikan jari kelingkingnya, koin ungu misterius itu diam-diam terbang ke tangan penjaga toko. Penjaga toko segera berseri-seri dan berjalan di depannya dengan gembira. "He, bisnis membuka ini penginapannya bagus, dan dia bisa mendapatkan lebih dari 10 koin siksuan setahun." Tindakan Yun Che ini secara langsung menyumbang pendapatan bersihnya selama sebulan penuh. Dia telah melihat orang-orang yang begitu murah hati, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia telah melihat orang-orang yang begitu murah hati. Dia membawa mereka ke kamar dengan hormat, dan ketika dia keluar, dia membantu mereka mengunci kamar, lalu dia menghela nafas dalam hatinya, "Gadis ini sangat cantik. Pemuda ini juga sangat kaya, dan dia tidak tahu yang mana keluarga dia, pria dan wanita pergi keluar untuk menikmati gunung dan sungai." Kamar tamunya tidak besar, tapi bersih dan elegan. Perabotan di dalamnya sangat sederhana, namun tempat tidurnya cukup besar untuk menampung dua orang tanpa masalah. Angin bertiup di belakang patung salju raksasa sepanjang hari, dan keduanya sudah lelah. Setelah Lan Sueruo masuk ke dalam ruangan, hatinya terasa seperti rusak. Ekspresinya tenang dan sedikit panik. Dia benar-benar kehilangan posturnya yang biasanya murah hati dan damai. Ada juga sedikit rona merah seperti cahaya pagi di pipinya yang indah, yang membuatnya terlihat sedikit kurang kebangsawanan dan keanggunan yang biasa memiliki sedikit lebih banyak sikap kekanak-kanakan yang membuat pria terpesona. Yun Che tersenyum dan berkata, "Kakak senior, kamu pasti sangat lelah. Tidurlah dan istirahat dulu." Petik 2. "Kalau begitu, lalu kamu?" Lan Sueruo berpura-pura tenang, tapi jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak berhenti, haruskah dia?" Aku berpikir, tentu saja aku tidur di lantai. Aku adalah keluarga laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkan kakak perempuanku tidur di lantai?" Yun Che berkata dengan senyum lembut dan ramah di wajahnya yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia berjalan ke sudut seberang tempat tidur, duduk di lantai yang dingin, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan berkata, "Kak, tidur saja dengan damai. Aku akan melindungimu di sini." Kepanikan batin Lan Sueruo menghilang. Itu digantikan oleh gelombang kehangatan di hatinya. Senyum di wajahnya persis sama seperti ketika dia jatuh dari ketinggian, terbaring terluka parah di tanah, dan menatapnya dengan mata lembut. Saat itulah dia ada di sana. Saat aku menghadapinya untuk pertama kali, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan detak jantung yang tak terlukiskan. Lantai di sini bukan dari kayu, melainkan batu yang dingin, kalaupun memegang selimut di atas tanah, akan terasa dingin sampai ke tulang untuk beberapa saat. Lan Sueruo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin tidur di tanah saat cuaca sangat dingin. Luka di tubuhmu masih segar. Kamu bisa tidur di tempat tidur, dan aku bisa tidur di lantai. Kata-kata Lan Sueruo membuat Yun Che dia terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak.
Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku, seorang pria dewasa, membiarkan kakak perempuanku tidur di tanah? Masalah, aku sudah sering tidur di tanah sebelumnya, jadi... Petik 2, itu berbeda. Wajah Yun Che masih penuh tekad, ini tidak ada hubungannya dengan di mana kakak senior suka tidur. Hal ini terkait dengan martabat kami laki-laki. Saya lebih suka memilih kakak senior untuk menikam saya sampai mati dengan pedang daripada melakukan tindakan yang akan merugikan saya. Tidur di tempat tidur adalah masalah di mana seorang wanita tidur. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yun Che bergumam dalam hatinya, mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Aku selalu merasa seperti pernah mengatakannya pada wanita lain. Puff. Ekspresi keras kepala Yun Che saat dia meneriakkan, martabat pria, diam-diam menyentuh tempat lembut di hati Lan Sueruo. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya, tertawa terbahak-bahak. Bersambung.